Detik-detik kecelakaan tunggal minibus terekam kamera penumpang. Minibus tampak melaju tanpa kendali dan terjun bebas ke jurang di Trenggalek, Jawa Timur. Minibus yang mengangkut 6 orang ini mengalami kecelakaan saat kendaraan wisatawan asal Jombang ini hendak berwisata ke Watu Limo. Rem kendaraan mendadak tidak berfungsi. Akibatnya minibus tak terkendali hingga terjun ke jurang sedalam 30 meter. Petugas bersama warga langsung melakukan evakuasi dari dalam jurang. Bawa sambung. Saya dan keluarga alhamdulillah cuma luka ringan dan lecet-lecet saja, tidak ada yang tabrak atau meninggal dunia. Tidak ada korban jiwa, seluruh penumpang hanya mengalami luka ringan dan dilarikan ke puskesmas terdekat. Dari Trenggalek, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. Polda Jawa Timur masih memburu terduga pelaku lain dalam kasus kematian mahasiswi Universitas Muhammadiyah Malang yang jasadnya ditemukan di sungai. Keluarga korban berharap pelaku dihukum mati. Penyidik Polda Jawa Timur terus mendalami kasus kematian mahasiswi Muhammadiyah Malang Faradila Amalia Najwa. Selain menangkap ipar korban yang merupakan anggota Polri, Agus Sulaiman, penyidik juga masih memburu pelaku lain. Polisi menduga pembunuhan itu dilakukan lebih dari 1 orang. Ini untuk pelaku lainnya masih dalam pencarian. Begitu juga dengan motif masih dilakukan pendalaman oleh tim Jatanras Polda Jawa Timur untuk mengetahui penyebab pasti dari para pelaku melakukan tindak pidana yang kepada. Sementara itu, ayah Faradila Amalia menduga pelaku membunuh korban karena ingin menguasai harta. Sebab menurut ayah korban, Faradila dijemput di kosan kemudian ditemukan tewas dengan bekas luka di leher. Menguasai hartanya. Ingin menguasai hartanya, Pak? Ya. Balik. Oh, berarti ingin menguasai harta balik. Ya. Keluarga harta itu. Kalau saya minta hukum mati. Sebelumnya polisi telah menahan terduga pelaku Agus Sulaiman di Polda Jawa Timur. Menurut Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Jules Abraham Abbas, Agus Sulaiman bertugas di Polres Probolinggo Kabupaten. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi periksa 8 saksi pembunuhan anak politisi PKS Cilegon, termasuk keluarga dan tetangga korban. Kesimpulan sementara kejadian ini adalah murni pembunuhan. Polres Cilegon sudah memeriksa 8 saksi terkait pembunuhan Muhammad Axel Harman Miller, anak 9 tahun putra politikus PKS Cilegon Maman Suherman. Kasih Humas Polres Cilegon AKP Sigit Dermawan mengatakan 8 saksi tersebut diantaranya terdiri dari pihak keluarga serta tetangga yang tinggal di sekitar kediaman korban. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara tidak ada barang-barang milik pemilik rumah yang hilang. Kesimpulan sementara kejadian ini adalah murni pembunuhan. Polisi belum bisa mengungkap motif pelaku dalam melakukan pembunuhan dan masih menyelidiki tanda-tanda pelaku masuk ke dalam rumah. Sebelumnya korban ditemukan ayahnya menderita luka tusuk di sekujur tubuhnya dan langsung dibawa ke rumah sakit di kota Cilegon. Namun nyawa korban tidak bisa terselamatkan. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Polisi bongkar praktik aborsi ilegal di sebuah apartemen di kawasan Jakarta Timur. Polisi sudah tetapkan 7 orang tersangka. Satpamnya, satpam. Sini lihat. Ini dua. Sama kepalanya satpam mana? Dandru. Polda Metro Jaya mengungkap praktik aborsi ilegal yang beroperasi di sebuah unit apartemen di kawasan Jakarta Timur. Praktik aborsi ilegal tersebut dipromosikan secara online melalui 2 website. Kegiatan haram ini telah berlangsung sejak tahun 2022 dan telah melayani 361 pasien. Ya, rata-rata yang melakukan aborsi itu adalah
yang tidak menginginkan anak tersebut, ya, ataupun hamil luar nikah. Ini rata-rata pasien yang melakukan ataupun yang aborsi di klinik aborsi tersebut. Dalam kasus ini, polisi telah menetapkan 5 orang tersangka. Polisi juga telah menyita sejumlah barang bukti dan memeriksa beberapa orang saksi. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo mengunjungi wilayah terdampak bencana banjir di Sumatera Barat. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di iNews Pagi. Update berita olahraga terbaik dalam dan luar negeri. iNews Sport hanya di iNews. Bongkar perkara. Garis polisi ini adalah Isu terkini. Investigasi. dan di samping kiri saya sudah ramai kerumunan warga. Bersama saya Arlista Hadi. Inilah iNews File malam ini pukul 10 di iNews. Audisi online Cahaya Muda Indonesia dibuka. Daftarkan dirimu segera. Download dan kunjungi aplikasi RCTI Plus Super App. Lalu klik icon Hot Plus. Klik banner audisi online Cahaya Muda Indonesia. Baca syarat dan ketentuan dan klik link pendaftaran. Isi data dirimu dan upload fotomu. Kirim dan tunggu pengumumannya. Jadilah dai muda dan daftarkan dirimu sekarang. Selamat pagi. Inilah iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Presiden Hasto dan Tom Lembong. Blokade jalan sedang mahal. Jawa Barat. Surakarta. Warga mereka semua ada di iNews Today. Selamat datang di iNewsroom. Berita tercepat dan teraktual. Khusus IJ 90 Pratama Jaya. luar negeri. Mana cacatnya? Sejumlah kejanggalan. Riza Khalid tersangka. Rizal Fadilas. Wawancara langsung dengan narasumber yang kredibel. Karena selesainya senjata aslinya mana? Bapak-bapak, terima kasih. Sayang sekali waktu kita terbatas. Kita terbatas waktu. Nanti di lain kesempatan kita undang lagi Bapak. iNewsroom setiap hari pukul 7 malam live di iNews. Pemirsa, terima kasih Anda masih di iNews Pagi. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Angin kencang menerjang wilayah Boyolali, Jawa Tengah. Akibat kejadian ini 24 rumah warga mengalami kerusakan. Ibu. Inilah detik-detik angin kencang menerjang desa Pusporenggo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Hembusan angin membuat pohon-pohon berguncang hebat dan atap rumah warga berterbangan. Kejadian membuat panik warga. Kuatnya angin membuat atap rumah berupa genting dan asbes berterbangan terbawa angin. Tidak terdapat korban luka maupun jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sebelumnya itu kan panas, terus setelah itu mendung tuh Mas, mendung. Habis itu gerimis, langsung ada angin dari utara itu agak kencang. Ya kencang sih Mas. Terus sebenarnya cuma sebentar, tapi kencang banget. 16 rumah yang terdampak sama satu masjid, satu musola. Terus yang di desa kan ada dua nih, yang satu di desa Gedangan, yang satu di desa Pusporenggonya. Itu yang kedampak sini 16, sana yang di Pusporenggo 8. Dari data sementara, angin kencang mengakibatkan 24 rumah warga berada di 2 dukuh mengalami kerusakan. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Banjir bandang akibat sungai meluap dan hujan deras menggenangi pemukiman warga di Desa Lamahala dan Desa Terong, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Banjir bandang rendam permukiman warga Desa Terong dan Lamahala, Flores Timur, akibat hujan deras yang mengguyur wilayah Adonara Timur.
mengakibatkan 2 sungai meluap. Derasnya air sungai meluap hingga ke permukaan jalan dan permukiman warga. Tidak hanya terendam air, luapan kali juga berisi lumpur melanda di Desa Lamahala dan Desa Terong. Puluhan warga terendam air setinggi 150 cm dan merusak 2 rumah warga akibat arus banjir yang kuat. Penanganan darurat misalnya pelebaran kali, normalisasi jalur kali supaya banjir tidak lagi meluap ke pemukiman warga. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa banjir bandang, hanya 2 rumah warga rusak parah terdampak banjir. Dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan.